Ahli pidana bicara permufakatan jahat di kasus narkoba Teddy Minahasa bahwa Dodi hanya dihasut Teddy. Apakah terdakwa Dodi pernah menjemput saksi pada saat saksi mendarat di Bandara Bali tanggal 3 Oktober 2022? Saya tidak merasa dia jemput saya. Yang janjian sama saya adalah Kepala Biro Logistik dan Dirjen Pol Awang. Tapi yang bersangkutan ada. Jadi saksi waktu itu melihat ada terdakwa Dodi apa tidak? Ada. Ada. Ya. Berjalan berbarengan dengan saksi waktu itu menuju parkiran? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Saya ketika Saudara Dodi jadi tuan rumah di Bukit Tinggi pun, kita kalau makan, mohon maaf Pak, bukan membedakan disparitas pangkat. Tidak pernah Saudara Dodi itu duduk satu meja sama saya. Meskipun dia tuan rumah. Tapi setelah persidangan pidana ini selesai, tentunya akan dilanjutkan dengan sidang etik. Nah, disinilah nanti masalah ini akan diangkat, kemudian pasti dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan, termasuk tadi ke luar negeri izin atau tidak, ke Brunei izin atau tidak, mau ngungkap di Laut Cina Selatan jabatan dia apa, apakah sesuai dengan bidang tugasnya. Kalau tidak, ini semua pelanggaran-pelanggaran etik yang nantinya akan dibuktikan di sidang kode etik. Karena saya melihat ketika dia posisinya di Sahli, kemudian bisa jalan-jalan ke Brunei, jual keris dan sebagainya, karena sebagai anggota Polri mau keluar negeri kan harus izin. Dan itu secara jelas tugasnya apa, dalam rangka apa, itu harus jelas begitu. Pada saat sebelum melaksanakan pemusnahan, apakah juga saksi masuk ke ruangan Kapolres? Kami beserta rombongan jaksa yang terhormat tidak sendiri. Ada Karo Ops, Kepala Biro Operasional, Kepala Biro Logistik, Kabitkum, Kabidokes, Kabid Propam, Dirlantas, Kors Pripim, dan Forkopimda Kota Bukit Tinggi. Begitu kita tiba di lapangan parkir Polres Bukit Tinggi, kita masuk transit dulu ke ruangan Kapolres secara bersama-sama. Jadi tidak etis kalau saya duluan, karena di antara pejabat utama ini ada senior saya. Dan itu barangkali bisa dibuktikan dengan CCTV di sekitar ruangan Kapolres. Jadi terima di ruang Kapolres ya? Ya, transit di ruang Kapolres. Transit? Ya, memang lazimnya seperti itu. Setelah dari Laut Cina Selatan, pulang itu setelah katanya Ibu Linda minta maaf kepada Pak Teddy, dia meminta Pak Teddy untuk menikahinya. Ini keterangan Bu Linda ya kemarin ya. Persis saya tanya, baru persis kemarin. Jadi memang saya tanya, yang niat untuk menikahi siapa, ataupun siapa yang mempunyai intensi awal untuk menikah. Ya, dia bilang, saya sendiri Pak, katanya. Karena apa? Kami sering berhubungan, seperti yang dikatakan di dalam persidangan. Kami sering berhubungan, saya takut dosa. Jadi saya minta untuk dinikahkan secara agama, agar saya tidak berdosa lagi untuk melakukan hal tersebut dengan Pak Teddy. Begitu kata Pak Bu Linda. Saksi ahli pidana dari Universitas Indonesia Eva Ahjani Zulfa dihadirkan jaksa dalam persidangan kasus peredaran narkoba dengan terdakwa Irjen Teddy Minahasa. Eva menjelaskan bahwa pemufakatan jahat bisa menjadi dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang. Kesepakatan itu saja sudah menjadi satu dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana seseorang, kata Eva dalam persidangan di PN Jakarta Barat Senin 6 Maret 2023. Eva lalu menyampaikan bahwa dalam kasus peredaran narkoba, pembuktian peredaran narkoba tidak perlu menunggu hingga permufakatan jahat itu selesai. Menurutnya, sepanjang bisa dibuktikan telah ada permufakatan jahat, orang itu bisa dijerat pidana. Ini juga kalau kita baca pasal 132 UU Narkotika, artinya tidak perlu ada yang penyebaran narkotika untuk menunggu bahwa permufakatan jahat itu selesai atau tidak, jelas saksi. Sepanjang bisa dibuktikan ada kesepakatan di antara orang itu untuk melakukan tindak pidana seperti yang ada di dalam pasal 111 dan 112 atau 114 misalnya.
Itu sudah cukup, imbuhnya. Hakim kemudian menanyakan pendapat Eva mengenai apabila setelah adanya pemufakatan jahat salah satu pihak yang dominan mencabut perintahnya.